Legenda tentang asal-usul keris Nogososro merupakan salah satu cerita yang kaya akan nuansa mistis dan sejarah budaya Jawa. Keris ini dikenal sebagai salah satu pusaka paling sakral dan legendaris. Dan salah satu versi terkenal dari cerita ini melibatkan Empu Pitrang, seorang empu pembuat keris yang sangat dihormati. Berikut adalah cerita lengkap dan rinci mengenai legenda asal-usul keris Nogososro milik Empu Pitrang. Latar belakang. Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa, terdapat seorang empu terkenal bernama Empu Pitrang. Ia dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam membuat keris yang bukan hanya indah secara estetika, tetapi juga syarat akan kekuatan magis. Keris-keris buatannya sering dicari oleh para raja dan bangsawan, karena diyakini dapat memberikan kekuasaan, perlindungan, dan keberuntungan. Asal-usul keris Nogososro. Legenda ini bermula ketika Empu Pitrang mendapatkan wangsit, melalui meditasi mendalam di Gunung Lawu. Dalam wangsit tersebut, ia diberitahu untuk membuat sebuah keris yang memiliki kekuatan luar biasa dan akan menjadi pusaka yang sangat dihormati. Empu Pitrang pun memulai proses pembuatan keris ini dengan menjalani serangkaian ritual khusus. Proses pembuatan Empu Pitrang memilih malam Jumat Kliwon, yang diyakini sebagai malam yang penuh dengan kekuatan spiritual, untuk memulai proses penempaan keris tersebut. Bahan-bahan yang digunakan juga bukan bahan sembarangan. Ia menggunakan besi dari meteor yang jatuh dari langit, disebut juga sebagai batu meteorit atau batu bintang, dan menggabungkannya dengan berbagai logam mulia seperti emas dan perak. Selama proses penempaan, Empu Pitrang melakukan berbagai ritual dan doa untuk memohon berkah dari para leluhur dan dewa-dewa. Setiap pukulan palu yang dilakukan untuk menempa keris tersebut diiringi dengan mantra-mantra sakti. Konon, api yang digunakan untuk menempa keris juga bukan api biasa, melainkan api yang diambil dari gunung berapi yang suci. Pengujian dan pemberian nama. Setelah proses penempaan selesai, keris tersebut diuji kekuatannya. Empu Pitrang menyaksikan keajaiban ketika keris tersebut dapat menembus batu dan besi dengan mudah. Ia juga melihat pancaran cahaya yang keluar dari bilah keris tersebut, tanda bahwa keris ini memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Keris ini kemudian diberi nama Nogososro, yang berarti naga sembilan. Nama ini berasal dari ukiran naga pada bilah keris yang digambarkan memiliki 9 kepala. Naga tersebut melambangkan kekuatan, keberanian, dan perlindungan. Konon naga dalam keris ini adalah simbol dari energi kosmis dan kekuatan alam semesta. Penggunaan dan kepercayaan. Keris Nogososro kemudian menjadi sangat dihormati dan diwariskan dari generasi ke generasi. Para raja Jawa yang memilikinya diyakini mendapatkan kekuatan tambahan untuk memerintah dengan bijaksana dan adil. Keris ini juga sering digunakan dalam upacara-upacara sakral dan dipercaya dapat melindungi pemiliknya dari segala mara bahaya. Legenda juga menyebutkan bahwa keris ini memiliki kepribadian dan bisa berbicara melalui mimpi atau tanda-tanda tertentu kepada pemiliknya. Para pemilik keris ini harus merawatnya dengan baik, termasuk memberikan sesaji dan melakukan upacara pembersihan secara berkala untuk menjaga kekuatan magisnya tetap aktif. Penutup keris Nogososro hingga kini masih dianggap sebagai salah satu pusaka paling sakral dan dihormati dalam budaya Jawa. Cerita tentang asal-usulnya yang melibatkan Empu Pitrang menambah kekayaan warisan budaya dan spiritual masyarakat Jawa. Legenda ini juga menunjukkan betapa pentingnya keris dalam kehidupan sosial dan spiritual orang Jawa. Keris Nogososro, sebagai salah satu pusaka paling sakral dalam budaya Jawa, telah dimiliki oleh beberapa raja yang berkuasa di tanah Jawa. Setiap raja yang memiliki keris ini diyakini mendapatkan tambahan kekuatan spiritual dan perlindungan yang besar. Berikut adalah beberapa raja yang terkenal karena memiliki keris Nogososro. 1. Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah pendiri Kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Nusantara. Konon, Raden Wijaya adalah salah satu pemilik pertama dari keris Nogososro. Dengan bantuan keris tersebut, ia memperluas wilayah kekuasaannya dan membentuk kerajaan yang kuat. 2. Hayam Wuruk. Hayam Wuruk, cucu Raden Wijaya, adalah salah satu raja Majapahit yang paling terkenal. Ia memerintah pada abad ke-16 Masehi dan dianggap sebagai puncak kejayaan Majapahit. Keris Nogososro diyakini menjadi salah satu simbol kekuasaan dan legitimasi bagi pemerintahannya. Sultan Agung Hanyakrakkusuma. Sultan Agung Hanyakrakkusuma adalah salah satu raja terbesar dari Kesultanan Mataram pada abad ke-11 Masehi.
Beliau terkenal sebagai pemimpin yang kuat dan gigih dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Konon, Keris Nogososro turut memberikan keberanian dan kekuatan tambahan bagi Sultan Agung dalam melawan musuh-musuhnya. 4. Sultan Hamengkubuwono. Sultan Hamengkubuwono II adalah pendiri Kesultanan Yogyakarta, sebuah kerajaan yang memiliki pengaruh besar di Jawa Tengah. Beliau merupakan salah satu tokoh yang dianggap suci dalam tradisi Jawa. Keris Nogososro diyakini menjadi salah satu pusaka keraton yang diwariskan dari masa pemerintahannya. 5. Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa adalah raja terakhir dari Kesultanan Banten pada abad ke-11 Masehi. Beliau terkenal karena ketegasannya dalam mempertahankan kedaulatan kerajaan. Konon, Keris Nogososro menjadi salah satu senjata spiritual yang dipercayai memberikan perlindungan kepada Sultan Agung dalam menghadapi musuh-musuhnya. Setiap raja yang memiliki keris Nogososro diyakini mendapatkan keberkahan dan kekuatan tambahan untuk memimpin dengan bijaksana serta melindungi kerajaannya dari ancaman. Kisah-kisah tentang perjalanan keris ini di tangan para raja telah menjadi bagian integral dari warisan budaya dan sejarah Indonesia, serta memperkaya tentang kekuatan Puska dalam masyarakat Jawa.